Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Seorang wanita pada saatnya akan menjadi seorang istri. Kita pasti akan menikahi seorang lelaki yang kita sayangi. Hidup bersama dan membina rumah tangga akan terasa sangat membahagiakan jika dilakukan dengan lelaki yang kita cintai. Saat menjadi seorang istri sudah menjadi kewajiban kita untuk menuruti suami. Karena suami merupakan kepala keluarga yang akan membimbing keluarganya menuju surga. Setan pun masih akan selalu menggoda kita. Jika kita termakan oleh rayuannya, neraka akan menjadi tempat siksaan di akhirat nantinya. Ada beberapa golongan istri yang akan menjadi penghuni neraka dan mendapat azab yang amat pedih di dalam sana. Lalu golongan istri yang seperti apakah itu sahabat beriman? Dan azab apa saja yang akan didapatkan di akhirat nantinya? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini, astagfirullah. Inilah 4 tipe istri ahli neraka versi dari Magenta Islam. Istri yang membantah suami. Saat berumah tangga, suami menjadi kepala keluarga. Sudah menjadi hal yang wajar serta kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya. Hal ini pun akan memberikan kita banyak pahala yang akan menjadi bekal di akhirat nantinya. Pintu surga pun akan terbuka untuk para istri yang taat pada suaminya. Hal itu pun diterangkan dalam hadis. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Sungguh indah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para istri yang taat pada suaminya. Tetapi sahabat beriman, ada saja seorang istri yang termakan rayuan setan dan tidak mentaati suami yang sudah menjadi kepala keluarganya. Seorang istri yang melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan hukuman di dunia maupun di akhirat. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Perlahan-lahan, pahala akan menghilang dari istri yang tidak taat kepada suaminya. Setelah itu di akhirat nantinya, neraka menjadi satu-satunya tempat yang akan menerima mereka. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mengumbar aib suami kepada orang lain. Saat sudah memutuskan untuk menikah, seorang wanita sudah harus siap menerima segala kekurangan serta kelebihan yang dimiliki oleh suaminya. Begitu juga sebaliknya, saling menerima dan bersyukur menjadi kunci untuk membuat hubungan keluarga yang sangat harmonis. Saat berumah tangga, segala masalah yang ada di dalamnya jangan sampai orang lain mengetahuinya. Karena hal tersebut merupakan rahasia yang harus dijaga. Ada kehormatan yang harus dilindungi, termasuk aib yang dimiliki oleh suami kita nantinya. Sebagai seorang istri, tidaklah boleh menyebarkan aib suaminya kepada orang lain. Sudah menjadi hal yang wajar. Saat hidup berumah tangga nanti akan ada tetangga yang hidup di sekitar pula. Pastinya mereka pun akan sering mampir untuk membantu ataupun hanya sekedar mengobrol saja. Tetapi dalam membicarakan sesuatu haruslah berhati-hati. Jangan sampai kita membicarakan aib yang ada pada suami. Hal ini merupakan masalah sepele, tetapi dosanya sungguhlah besar.
Perbuatan tersebut sahabat beriman sangat dilarang oleh Allah Ta'ala, karena memang salah satu tugas seorang istri adalah menyimpan rapat-rapat segala rahasia yang ada dalam rumah tangganya. Kita menjadi pelindung untuk anak dan suami pula. Namun, jika seorang istri tetap mengumbar aib suaminya, azab Allah Ta'ala sangatlah pedih baginya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nur ayat 19. Jangan sampai diri kita hilang kendali dan melakukan perbuatan sepele yang ternyata merupakan dosa besar. Fokuslah membimbing keluarga dan mentaati suamimu, maka surga akan menjadi hadiah untuk istri yang taat itu. Tidak mensyukuri nafkah yang diberikan. Sebagai seorang suami, mereka memiliki tugas untuk membimbing keluarganya ke surga. Hal ini dilakukan dengan cara selalu mencontohkan serta mengingatkan untuk memperbanyak ibadah serta amalan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, seorang suami juga mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Tentunya seorang suami harus memberikan nafkah dari pekerjaan yang halal. Dengan melakukan hal tersebut, sahabat beriman, sang suami akan mendapatkan pahala yang melimpah. Kita pun sebagai seorang istri harus bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suami. Besar atau kecil yang didapatkan harus tetap disyukuri. Jangan sampai diri kita tidak menghargai serta tidak mensyukuri nafkah yang diberikan olehnya. Tentunya hal ini akan menyakiti suami yang sudah berjuang untuk menafkahi keluarga. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa para istri yang tidak pernah bersyukur atas nafkah yang diterimanya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya orang yang selalu melakukan kefasikan adalah penghuni neraka. Dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah yang selalu berbuat fasik itu? Beliau menjawab, para wanita. Seorang sahabat bertanya, bukankah mereka itu ibu-ibu kita, saudari-saudari kita, dan istri-istri kita? Beliau menjawab, benar. Akan tetapi apabila mereka diberi sesuatu, mereka tidak bersyukur. Apabila mereka ditimpa ujian atau musibah, mereka tidak bersabar. Hadis riwayat Ahmad. Memang setiap keluarga terkadang tidak mendapatkan nafkah yang cukup. Namun jangan jadikan hal itu menjadi sebuah kebencian kepada suami. Jadikan hal ini, sahabat beriman, sebuah cobaan yang harus dilewati bersama. Kuatkan satu dengan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan jalan kemudahannya. Mempercantik diri untuk orang lain. Sebagai seorang wanita, sudah menjadi hal wajar untuk mempercantik diri dengan cara merias. Bahkan jika sudah bersuami, kita pun dianjurkan untuk berhias untuk suami pula. Jika hal tersebut membuat hati suami senang, maka pahala berlimpah akan didapatkan. Namun berhias juga bisa menjadi dosa jika berdandan bukan untuk suami kita. Hal ini merupakan perbuatan dosa di mata Allah Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, janganlah mereka perempuan-perempuan menampakkan perhiasannya melainkan untuk suaminya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Terdengar cukup sepele dan bahkan banyak dilanggar oleh wanita lain, tetapi sungguh azab Allah Ta'ala sangat pedih untuk seorang istri yang melakukannya. Apalagi seorang istri yang tidak menutup auratnya, maka neraka akan menjadi tempat untuk mereka. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Seorang istri yang membuka kain atau kepalanya di luar rumah suaminya, maka berarti ia telah mengoyak tabir yang mendinding dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu jangan sampai menganggap berhias atau menutup aurat sebagai hal yang sepele. Hal ini bisa menjadi jembatan kita ke surga atau menjadi pengganjal kita yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah menjauhi segala perbuatan tadi?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.